Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi sejarah Kapitas Lekta Siliwangi dan pendidikan bela negara. Perkenalkan, nama saya Sarah Siti Nuryati. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Prabu Siliwangi. Siapakah Prabu Siliwangi? Sosok Prabu Siliwangi selalu menjadi penelitian sejarah sampai kini untuk diketahui hakikat personalitas dan pesan-pesan moral luhur yang ditinggalkannya. Beliau dikenal sebagai Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran yang mencapai era keemasan. Di akhir-akhir masa pemerintahannya, bersama dengan masuknya agama Islam ke tanah Priangan, sebagian dari ajaran beliau atau ajaran masyarakat Sunda di era beliau di bidang kemiliteran mendapat perhatian besar, menjadi inspirasi strategi kemiliteran di era modern. Kata silih yang berarti menggantikan dan wangi yang berarti harum atau mahsyur mengandung arti secara simbolik bahwa Prabu Siliwangi menggantikan Prabu Wangi dalam segala kejayaan dan kebesarannya. Maka dapat kita katakan bahwa masa Siliwangi adalah masa kejayaan Pajajaran, seperti halnya masa kejayaan Kedutaan Sriwijaya atau Keprabuan Majapahit. Zaman keemasan Prabu Siliwangi. Kebesaran dan kejayaan yang dialami Pajajaran seperti yang dikemukakan K.F. Hole tahun 1969, meskipun hanya sepintas saja, namun dapatlah kita ketahui suasana masyarakat masa Pajajaran. Bila kita telaah, pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi hampir tidak terduga. Karena demikian, teraturnya mulai dari sistem pemerintahan, sistem agama, ilmu falak dan topografi, ilmu perang, ilmu pengetahuan bahasa asing, dan kerajinan tangan seperti membatik. Strategi perang Prabu Siliwangi. Berikut ini adalah 20 strategi militer era Prabu Siliwangi. 1. Makara Bihwa, yaitu mengalahkan musuh tanpa berperang. 2. Katra Bihwa, yaitu pembagian posisi prajurit saat menyerang. 3. Lisang Bihwa, yaitu sebelum perang dilakukan, hulu jurit atau panglima perang mengumpulkan pasukan untuk memberi motivasi dan membakar semangat juang. 4. Singha Bihwa, yaitu mengalahkan musuh dengan memasukkan tim kecil penyusup ke barisan musuh. 5. Garuda Bihwa, memecah kekuatan pasukan pada titik yang tersebar. 6. Cakra Bihwa, yaitu menyusup ke wilayah musuh secara rahasia. 7. Suci Muka, yaitu pembersihan sisa-sisa kekuatan musuh setelah perang. 7. Suci Muka, yaitu pembersihan sisa-sisa kekuatan musuh setelah perang berakhir. 8. Beraja Panjara, yaitu mengambil kekuatan musuh untuk dididik dan dilatih menjadi orang kepercayaan. 9. Asu Malput, yaitu kemampuan mencari persembunyian yang tidak diketahui oleh musuh. 10. Merak Simpir, yaitu bila pasukan berada di daerah rendah dan musuh berada di daerah tinggi, maka strateginya adalah menggunakan tombak dan kuda. 11. Gagak Sangkur, yaitu bila musuh berada di daerah rendah dan pasukan berada di daerah tinggi, maka dilakukan serangan seperti meloncat atau sergapan. 12. Luwak Maturut,
yaitu gerakan pasukan mengejar musuh yang melarikan diri sampai ditemukan tempat persembunyiannya. 13. Kudang Sumeka, yaitu bila penyusup ke daerah musuh harus bisa menyembunyikan pedang yang dibawa. 14. Babah Buhaya, yaitu cara menghimpun pasukan ketika terdesak. 15. Ngalinggamanik, yaitu prajurit yang telah dipersenjatai dengan senjata rahasia atau senjata aneh kerajaan. 16. Lumah Rewasa, yaitu cara berperang di hutan. 17. Adipati, yaitu teknik melatih prajurit komando yang memiliki kemampuan handal. 18. Prebusakti, yaitu prajurit diberi latihan kesaktian. 19. Pakai prajurit, yaitu prajurit pilihan tugas berunding. 20. Tapak sawetrik, yaitu cara-cara berperang di air. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lianti. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah Prabu Siliwangi. Karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Yang pertama, mengayomi. Merupakan sikap pemimpin yang menjadi dambaan, bersikap asih, tidak semena-mena dan juga tidak menzalimi. Karena itu pula, Prabu Siliwangi dicintai rakyat Pasundan dan menjadi cerita rakyat yang diceritakan secara turun-temurun. Yang kedua, peduli dengan rakyat kecil. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Wasiat Siliwangi, juga wasiat Prabu Wastukancana. Isinya tentang sikap peduli kepada rakyat kecil, tidak boleh semena-mena atau menindas rakyat. Yang ketiga, membangun kesejahteraan rakyat. Yang keempat, berani menghadapi tantangan. Saat terjadi konflik internal di tubuh keluarga kerajaan atau konflik dengan pihak-pihak lain, Prabu Siliwangi tetap menghadapinya. Sampai di sana, muncul ilmu tentang strategi perang orang Sunda. Yang kelima, sikap toleransi. Yang keenam, melindungi wilayah. Dalam menghadapi konflik dengan pihak-pihak luar, Prabu Siliwangi berusaha melindungi wilayahnya. Ada yang mengatakan, awalnya kerajaan Pajajaran berada di Galuh Ciamis, kemudian berpindah ke Bogor. Mungkin hal ini dinyatakan sebagai strategi untuk mempertahankan wilayahnya. Kemudian yang terakhir, sikap kesatria. Akhir kehidupan Prabu Siliwangi tidak jelas kapan dan bagaimana wafatnya. Ada yang mengatakan, ketika kerajaan Pajajaran mengalami masalah sangat pelik dari sisi internal dan eksternal, Prabu Siliwangi tidak menginginkan ada konflik lebih banyak menimpa rakyatnya. Untuk menghindari konflik tersebut, dia dan beberapa pengikutnya memilih mengasingkan diri ke hutan. Moto kejuangan Prabu Siliwangi. Subiantoro et al. Menyebutkan tentang moto kejuangan Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Siliwangi juga bertanggung jawab tidak hanya pada pelestarian nilai-nilai luhur Sunda, tetapi juga pada penegakannya di suatu saat nanti ketika peradaban manusia mengalami titik balik. Dari bentuk peradaban manusia yang terlalu materialis atau duniawi seperti yang sedang kita alami saat ini, dan balik kembali menuju peradaban manusia yang mengedepankan sikap-sikap kepedulian untuk saling mencerdaskan dan saling mengasuh atau memelihara, yang dalam tradisi kearifan Sunda dinyatakan dalam motto Selih Asih, Selih Asah, dan Selih Asuh. Jika dimaknakan, silih asih ialah rasa saling mengasihi, mengasihi sesama manusia, mengasihi makhluk ciptaan Tuhan, dan mencintai Tuhan Sang Pencipta. Silih asah ialah saling memperkuat, mendukung, dan juga menopang dalam mencapai kebaikan dan kemajuan. Kemudian silih asuh ialah saling menjaga, peduli, dan juga memperkuat. TNI AD dan Kodam 3 Siliwangi. A. Sejarah pembentukan TNI. Awal tumbuhnya TNI tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus
Agustus 1945, hanya 6 hari setelah proklamasi, Soekarno mengumumkan berdirinya Lembaga Pertahanan Rakyat yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Hal itu sekaligus melaksanakan amanat sidang PPKI pada sehari sebelumnya. Pada tanggal 25 Januari 1946, nama TKR berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dengan TRI ini, pemerintah RI menunjukkan sikap yang tegas dan bertekad untuk memiliki dan mengasuh tentara kebangsaan sendiri. Dan setahun kemudian, tepat 3 Juli 1947, disepakati penggunaan nama Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai pengganti dari TRI. Selanjutnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk membakar rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Ada banyak hal yang melatar belakangi peristiwa ini, bahkan serangkaian sejarah juga sudah dimulai sejak bulan Oktober 1945. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade MacDonald dan tentara Belanda tiba di kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk diserahkan pada mereka. Selain melucuti senjata, mereka juga meminta membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. Pada tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pranger yang mereka gunakan sebagai markas. Pada tanggal 23 Maret 1946, pada pukul 9 malam, bumi hangus. Kota pun dilakukan sebagian, yakni di Bancai, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Sedangkan pada tanggal 24 Maret 1946, eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari, yaitu 24 Maret 1946. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Yang ketiga yaitu peristiwa hijrah pasukan divisi Siliwangi. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer satu, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Agresi ini mengandung kecaman dunia, sehingga PBB menyerukan dilakukan perundingan perdamaian antara pemerintah RI dan juga Belanda. Akhirnya terjadi perundingan damai di kapal Renville milik Amerika yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan Renville ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Selanjutnya, Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan Siliwangi. Kembalinya pasukan Siliwangi ke Jawa Barat ini dikenal sebagai peristiwa Long March Divisi Siliwangi. Dimulai pada 22 Desember 1948 dan beruntung karena peristiwa Long March ini menjadi legenda yang hanya melekat pada divisi atau Kodam Siliwangi. Tidak saja tentaranya, tetapi masyarakat Jawa Barat sangat bangga dan menjadi buah bibir dari masa ke masa. Yang keempat, ada kepahlawanan di Dayakolot. Pada 10 Juli 1946, sekitar pukul 9:45 malam, beberapa prajurit dari barisan banteng Republik Indonesia, Pangeran Pap dan Hizbullah mendapat misi berat menyerang pertahanan Belanda di Dayakolot. Misi ini diemban oleh dua regu dengan anggota keseluruhan 11 orang. Regu Toha beranggotakan 5 orang, sedangkan regu kedua dipimpin Ahmad beranggotakan 6 orang. Yang kelima yaitu jasa Siliwangi dalam lintasan waktu. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1948 berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan menghadapi agresi Belanda 1 dan juga Belanda 2. Kedua, September 1948 menumpas pemberontakan PKI Musuh di Madiun. 3. Tahun 1950 sampai 1959 menumpas pemberontakan Apra dan Aziz. 4. Tahun 1949 sampai 1962 menumpas gerakan bersenjata DI atau TI. Saya Ning Siti Ulus. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban
merdeka dan berdaulat, Indonesia menganut aturan kewarganegaraan tertentu. Siapa saja yang berhak menyandang kewarganegaraan dan siapa juga yang boleh diakui sebagai warga negara Indonesia. Aturan yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ia menggantikan aturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas kewarganegaraan. Secara umum, ada 4 asas kewarganegaraan yang bisa dikenal, yaitu 1. Ius soli, 2. Ius sanguinis, 3. Kesatuan hukum, 4. Persamaan derajat. 2 asas pertama diatur berdasarkan kelahiran, dan 2 asas berikutnya berdasarkan perkawinan. Yang ke-1 yaitu ius soli. Ius artinya hukum, dalil, pedoman. Sedangkan soli dari kata solum artinya negeri, tanah atau daerah. Secara umum maksudnya adalah pedoman berdasarkan tempat atau daerah domisili. Menurut Korniatmanto Surtroprawiro, ius soli adalah pengakuan hak kewarganegaraan ditentukan oleh tempat tinggal. Ius sanguinis. Sanguinis berasal dari kata sanguinis yang berasal dari darah. Dengan demikian, ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan keturunan atau orang tuanya. Orang yang lahir dari orang tua warga negara Y akan memperoleh kewarganegaraan dari negara Y tersebut. Ada negara yang menganut ius soli dan ada pula yang menganut ius sanguinis. Akan tetapi, dewasa ini pada umumnya kedua asas ini dianut secara simultan. Bedanya, ada negara yang menitik beratkan pada pengguna ius sanguinis dengan ius soli sebagai pengecualian. 3. Kesatuan hukum. Asas kesatuan hukum dimaksudkan agar suami istri yang terikat dalam perkawinan yang berasal dari kewarganegaraan yang berada disatukan saja dengan kewarganegaraannya. Sebab perkawinan suami istri yang memiliki kewarganegaraan berbeda akan mengakibatkan 3 kemungkinan kewarganegaraan. Yang ke-1, suami istri tetap punya kewarganegaraan masing-masing. Yang kedua, suami mengikuti kewarganegaraan istri. Dan yang ketiga, istri mengikuti kewarganegaraan suami. Pada umumnya, pihak istri yang mengikuti kewarganegaraan suami. Persamaan derajat. Dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Berdasarkan pemikiran emansipasi wanita, hal ini dianggap sesuatu yang dapat merendahkan derajat wanita. Wanita sama seperti laki-laki, mempunyai hak bebas untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya, bukan sekedar mengekor suaminya. Tidaklah cocok jika wanita selalu mengikuti kewarganegaraan suaminya. Dari sudut kepentingan nasional masing-masing negara, asas persamaan derajat mempunyai aspek positif. Asas ini dapat menghindari penyelundupan hukum. Selanjutnya, naturalisme. Naturalisme atau hak kewarganegaraan dapat diperoleh walaupun tidak memenuhi prinsip ius soli maupun ius sanguinis. Naturalisme ada yang aktif dan ada yang pasif. Naturalisme aktif, seseorang dapat mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara suatu negara. Sedangkan naturalisme pasif adalah seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara. Dalam hal ini, yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu untuk memperoleh pemberian kewarganegaraan dari suatu negara. Dan terakhir, ada hak
dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 10 Agustus 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai diamandemen. Secara hukum, yang berlaku ialah Undang-Undang Dasar setelah diamandemen. Hak kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1. Nama saya Sarah Julianti. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Ubaidillah adalah hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. Begitu juga berarti hak dasar yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia. Menurut Miriam Budiarjo, hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sejarah hak asasi manusia. Menurut Miriam Budiarjo, sejarah HAM dimulai dari terbitnya naskah Magna Carta pada 1215 di Inggris. Ia adalah sejumlah aturan yang ditetapkan oleh Raja John, memenuhi tuntutan beberapa bangsawan kerajaannya dan sekaligus membatasi kekuasaannya. Kandungan hukum atas HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 10 pasal 28A sampai 28J terdapat pengakuan terhadap hak asasi manusia. Ia diperkuat dengan MPR nomor 12 MPR 1998 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lingkup hak asasi manusia. Isi dari Deklarasi HAM PBB pada 10 Desember 1948, hak kemerdekaan meliputi hak kemerdekaan dari penindasan, hak perlindungan, hak milik, hak perlindungan atas rumah kediaman, hak kemerdekaan pemeluk agama atau keyakinan. Hak politik meliputi hak perlindungan atas surat rahasia, hak mengeluarkan pikiran dan perasaan, hak mendapat pendidikan dan pengajaran. Adapun butir-butir hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 10 pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan terakhir hak anak. Perkenalkan, nama saya Nuriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bela negara. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan, upaya bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Maka dari itu, bela negara adalah komitmen warga negara Indonesia
untuk menjaga kelangsungan NKRI dan kehidupan di dalamnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu aspek historis. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas latar belakang sejarah yang panjang. Sebagai bangsa yang pernah ratusan tahun dijajah bangsa asing, kemudian mengalami masa-masa pergolakan internal di awal-awal kemerdekaan hingga masa-masa kemudian. Pengalaman pahit ini tentu membentuk karakter bangsa untuk secara mandiri menjaga ketahanan negaranya dari ancaman, gangguan, dan tantangan. Di era penjajahan Jepang, mereka mengkader pemuda-pemuda Indonesia dengan latihan militer untuk nantinya dijadikan sebagai pasukan cadangan untuk membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Dari bekal latihan dan pengalaman militer, nantinya bangsa Indonesia mampu membentuk badan kemiliteran sendiri dalam wujud Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertugas menjaga kemerdekaan Indonesia sesuai amanat proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Upaya bela negara merupakan kegiatan legal dan didukung oleh negara di wilayah NKRI. Ia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang kedua, TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 tentang wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia yang nantinya diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Yang kelima, TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang keenam, TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang kedelapan, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan Pasal 27 ayat 3. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur bela negara. Unsur-unsur bela negara meliputi yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan bela negara secara psikis dan fisik. Yang selanjutnya yaitu komponen bela negara. Komponen bela atau pertahanan negara terdiri dari 3 elemen penting, yaitu yang pertama komponen utama. Komponen utama pertahanan negara ialah TNI yang siap digunakan kapan saja untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Yang kedua yaitu unsur bela cadangan, yaitu sekitar 900 orang yang tersebar di 8 komando distrik militer atau Kodam. Mereka ini dan Menwa merupakan kekuatan potensial yang sewaktu-waktu bisa digerakkan untuk bela negara. Dan yang ketiga yaitu komponen pendukung, yaitu segenap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, dan lain-lain. Semua itu bisa dimanfaatkan dan dikerahkan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Hal ini merupakan komponen potensial dalam sistem Hankam Rata. Perkenalkan, nama saya Asri Apriani. Saya akan melanjutkan materi tentang bela negara. Di sini pembentukan karakter dan jati diri bangsa, yaitu yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua sehat jasmani dan rohani, yang ketiga berilmu dan berwawasan, yang keempat disiplin, yang kelima selalu waspada,
Yang keenam, peduli keselamatan bangsa. Yang ketujuh, bersatu dan bekerja sama. Yang kedelapan, patriotisme. Yang kesembilan, profesional. Yang kesepuluh, produktif. G. Ancaman internal dan eksternal. Contoh ancaman internal misalnya, yang pertama, konflik horizontal di tengah masyarakat, baik berlatar belakang ekonomi, politik, maupun SARA. Yang kedua, gerakan separatisme, yaitu upaya memecah belah bangsa atau memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga, kerusakan moral yang menimpa generasi muda dalam bentuk pengaruh narkoba, pornografi, seks bebas, dan sebagainya. Jika moralitas generasi muda rusak, otomatis negara kehilangan banyak potensi pembelaan pertahanan. Contoh ancaman eksternal, misalnya, yang pertama, penyebaran narkoba melalui jaringan internasional, perdagangan manusia, serta penyebaran bibit-bibit penyakit berbahaya dari luar. Yang kedua, migrasi warga asing secara ilegal dalam jumlah besar-besaran, tanpa disertai identitas dan keterangan surat menyurat, apalagi kelayakan perilaku. Yang ketiga, usaha mata-mata yang dilakukan melalui sarana-sarana teknologi komunikasi internet, satelit, radar, dan lain-lain. H. Implementasi bela negara. Implementasi bela negara dalam arti sempit ialah membela negara dengan angkat senjata atau berperang. Adapun bela negara dalam arti luas ialah membela negara dengan mengangkat prestasi apa saja yang mampu diraih suatu profesi masing-masing untuk mencapai tujuan negara, kesejahteraan masyarakat, dan bangsa. Contohnya, seorang petani membela negara dengan mengangkat cangkul, dan seorang guru mengangkat kapur atau spidol whiteboard dalam mendidik siswa. Jihad dalam konteks bela negara. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya berkata, "Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya atau diserang orang lain secara zalim, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela kehormatan keluarganya, dia mati syahid." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.